Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Vito. Di sini saya akan menanyakan sedikit tentang apa sih dasar atau ideologi bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebelum kita akan melanjut kepada pembahasan kita pada hari ini. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan tentang dasar atau ideologi negara kita yaitu Pancasila. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita akan membahas itu, kita harus membahas tentang slide pertama, pengertian. Nah, pengertian Pancasila itu apa? Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Secara bahasa Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila artinya prinsip. Ketika kita menggabungkan arti dari Pancasila itu 5 prinsip ideologi negara. Nah, itu saja pemaparan yang bisa kita ketahui tentang arti dari Pancasila dalam bahasa. Terus kita akan lanjut selanjutnya tentang makna dan fungsi Pancasila. Nah, teman-teman, anak-anak di sini saya juga ingin menanyakan kepada anak-anak tentang Pancasila memiliki beberapa fungsi utama sih. Tentu ada beberapa. Yang pertama, mengenai sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tentang hukum dan peraturan Indonesia pasti bersumber dari Pancasila itu. Dan kedua, tentang sebagai pedoman hidup tentang bangsa negara kita. Terus yang ketiga sebagai ideologi bangsa. Nah, dalam fungsi sebagai pedoman hidup, nilai-nilai itu tercermin dalam 5 sila. Yang pasti teman-teman sudah ketahui tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya setiap warga negara harus memiliki keyakinan. Agar apa? Agar kita selalu menempuh ikatan batin kita dengan Sang Pencipta. Terus yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tentunya kalau kita sebagai manusia, kita harus beradil terhadap sesama dan juga beradab. Yang tentunya terpacu pada 2 hal, yaitu etika dan juga moral. Tentang sopan santun kita, tutur kata kita, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, tentunya pasti anak-anak sudah tahu kan, negara kita itu bermacam-macam atau istilah lainnya heterogen yang memiliki berbagai bahasa, kebudayaan, terus adat istiadat, sopan santun dan lain sebagainya. Terus yang bisa mempersatukannya bagaimana sih? Yang pertama bisa melalui bahasa, itu bahasa Indonesia. Yang sedang saya sampaikan ini bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu kita. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tentunya warga negara ini sebuah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bijaksana dalam sebuah peraturan yang ditentukan dan juga permusyawaratan secara bersama. Kita berdiskusi dan juga mulai menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama. Terus tentunya dari semua itu kita harus dipimpin. Nah, dipimpinnya itu melalui orang-orang yang bijaksana. Namun tidak semua orang yang pemimpin itu bijaksana ternyata. Ya, karena berbagai hal tentunya. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kata keadilan ini selalu berkaitan dengan, bagi saya, itu sebuah kesejahteraan. Tentang bagaimana mereka hidup bahagia, bisa menikmati, bisa mensyukuri apapun semua yang telah dilakukan. Terus kita akan lanjut ke slide berikut. Keterkaitan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu tidak berdiri sendiri tentunya, tapi saling berkaitan satu sama lain. Nah, artinya dalam satu tindakan kita bisa menerapkan lebih dari satu sila sekaligus. Misalnya, gotong royong tidak mencerminkan persatuan, tapi
keadilan sosial. Begitu juga dengan sikap toleransi yang mencerminkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Terus berikutnya tentang studi kasus. Nah, di sini studi kasus saya akan memberikan kepada kelompok 1 tentang kita bersama-sama mengelola data dan juga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Tentang studi kasus pertama, ada siswa yang tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Ini melanggar tentunya pada nilai persatuan dan musyawarah. Nah, lain halnya dengan kasus kedua, siswa yang mengejek temannya karena perbedaan agama. Ini melanggar nilai toleransi dan kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil itu tercantum pada sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang berikutnya tentang analisis nilai Pancasila apa yang bisa kita lakukan dari studi kasus di atas untuk memahami suatu masalah berdasarkan Pancasila. Kita bisa menggunakan beberapa langkah. Pertama, kita mencari tahu terlebih dahulu tentang masalah itu disebabkan karena apa. Sebab akibat disebabkan oleh apa terlebih dahulu. Terus yang kedua, menentukan sila yang saling berkaitan. Sila apa yang berkaitan dengan ini? Contohnya tadi di studi kasus kedua mengenai tentang kasus ini mengejek temannya karena perbedaan agama. Ini melanggar nilai toleransi dan kemanusiaan. Terus kita akan lanjut ke 3, menyusun argumen. Menyusun argumen itu maksudnya menyusun bagaimana pendapat kita bisa diterima bersama dan bisa menyelesaikannya juga. Terus yang terakhir tentang memberikan solusi dari perpecahan masalah yang ada dari studi kasus yang ada. Terus tentunya saat ini kita diberikan tantangan pada era digital. Di era digital, penerapan Pancasila menghadapi tantang cyberbullying. Nah, bullying itu melalui media sosial lewat TikTok, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Nah, penyebaran hoax. Nah, dari penyebaran hoax ini saya harap teman-teman itu bisa menyaring atau mengidentifikasi bagaimana sumber-sumber itu bisa dapat dipercaya. Nah, itu bisa dilakukan dengan kita mendengar satu sumber melalui sumber-sumber lainnya. Mulai dari jurnal, ataukah berita-berita melalui Instagram, terus melalui lembaga-lembaga resmi dari media sosial. Terus adanya kurang toleransi di media sosial tentang pembubaran tempat beribadah ataupun lain sebagainya. Nah, itu sering terjadi dan juga intoleransinya itu sangat luar biasa. Terus dari pemaparan ini, kesimpulan apa sebagai penutup yang bisa saya sampaikan? Sebagai penutup, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai menjadi pedoman bagi kita semua dalam sikap toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Di era digital, kita dituntut untuk lebih bijak dan bertanggung jawab agar nilai Pancasila tetap terjaga. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar hidup dalam tindakan kita. Cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan dan juga bisa saya analisis dan juga kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan juga pembahasan ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman karena pembelajaran itu sangat penting, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sekian dari saya, terima kasih.